Mataku melotot tajam saat menemukan gelundung pringis yang kusorot lampu senter. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @leliroshidah yang berjudul Penghuni Pabrik Rokok. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. 3 bulan sejak di PHK dari pabrik kemasan, aku mulai berusaha mencari pekerjaan baru. Namun, hingga sampai saat ini, aku masih juga menjadi pengangguran. Uang pesangon yang hanya 15 juta, nyatanya sudah hampir habis. Namaku Fendi, lelaki 30 tahun. Istriku adalah seorang guru sekolah swasta yang gajinya nggak sampai 1 juta. Aku tak mempermasalahkannya, karena bagiku menjadi seorang guru adalah sebuah tugas mulia. Apalagi istriku sangat menyukai anak-anak. Kemarin ada seorang teman yang menyarankan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi security. Biayanya lumayan mahal sih, sekitar 3 jutaan. Namun, katanya itu juga buat kebaikan ke depannya. Sebab, menjadi satpam yang mempunyai sertifikat akan lebih mudah mendapatkan tempat kerja yang bergengsi. Banyak sekali yang mendukung, karena kata mereka, fisikku lumayan bagus. Wajahku good looking, dengan badan yang atletis dan gagah. Setelah berembuk dengan istri, akhirnya aku bertekad juga. Meski uang sudah hampir terkikis dari dompet, dan hanya cukup untuk biaya beberapa minggu ke depan saja, kami berusaha sehemat mungkin untuk mengurangi beban biaya sampai aku benar-benar mendapat pekerjaan. Sebulan menjalani training, akhirnya aku dapatkan juga sertifikat itu. Dengan bantuan dari beberapa kawan, aku pun diterima kerja di sebuah pabrik rokok daerah industri di kotaku. Jaraknya dengan rumah juga tak jauh. Jika ditempuh dengan motor, hanya sekitar 15 menitan. Hari pertama bekerja, aku masuk shift pagi. Dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Di pabrik ini ada 3 shift, hampir sama seperti pabrik-pabrik yang lain juga. Awalnya semua terlihat normal dan lancar, hingga seminggu ke depan. Minggu kedua, aku mulai dialih tugaskan di shift siang, dimulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Dari sinilah kejanggalan-kejanggalan itu mulai bermunculan.
Saat hari mulai malam, setelah aku melakukan tugas keliling gudang, tepatnya sekitar jam 8 malam. Entah, seperti ada angin yang melewati tengkukku. Padahal aku berada di dalam pos satpam. Di ruangan yang berukuran 2 kali 3 meter itu, sangat mustahil jika tiba-tiba angin bisa masuk. Karena pintu dan jendela kututup dengan rapat. Dan kipas angin kecil berada pas di depan meja yang sedang kutatap. Bulu kuduk seketika meremang begitu saja. Kuusap tengkuk dengan sedikit bergidik, lalu perlahan mengedarkan pandang ke belakang dan sekitar depan ruangan. Tak kutemukan apa-apa. Kembali aku fokus ke depan, sembari memutar radio untuk mengusir sepi dengan sedikit memperbesar volume. Saat ku alihkan frekuensi untuk mencari-cari lagu yang kusuka, tiba-tiba radio hanya bergemeresek. Tak ada suara musik. Ku goyang-goyangkan radio berharap bisa kembali berbunyi. Tapi hanya ada suara kerasak dan dengingan yang kian melengking. Aku berdecak sendiri. Gimana sih ini? Tapi nggak apa-apa kok radionya. Gumamku sembari terus memukul dan menggoyang-goyangkan antena radio. Suara sesuatu jatuh mengenai atap pos dan seperti terasa menggelinding ke bawah. Wah, ini pasti mangga nih yang jatuh, pikirku, karena di atas pos memang ada pohon mangga yang sudah mulai berbuah. Kulangkahkan kaki keluar dari pos, mencari-cari keberadaan mangga yang jatuh. Lama aku mengedarkan netra, namun tetap tak ketemu. Ku ambil senter dari saku dan beralih ke samping pos. Mataku melotot tajam saat menemukan gelundung pringis yang kusorot lampu senter. Kalian tahu gelundung pringis? Dia adalah sebuah hantu, tepatnya hantu kepala yang suka menggelinding. Aku mematung menatapnya. Bibirnya meringis sambil tersenyum, menampakkan giginya yang kuning panjang berantakan. Begitu pula dengan rambutnya, acak-acakan dan sedikit botak. Kakiku mulai gemetar tak karuan. Dengan sisa tenaga, secepatnya ku ambil langkah 1000 masuk kembali dalam pos. Meski detak jantung berdebar tak karuan, aku meringkuk di bawah meja karena tak tahu lagi harus kemana. Aku berusaha melawan takut sendirian dalam pos hingga jam 10 malam. Tiba-tiba, suara tarikan gagang pintu mengagetkanku. Aku terperanjat, berdiri tapi terbentur meja. Aduh, pekikku sendiri. Lah, kamu ini ngapain di bawah meja? Suara Pak Tony, satpam lainnya yang menemukanku mengusap-ngusap kepala yang habis terjedot. Aduh, Pak, aku takut. Tadi ketemu gelundung pringis di depan. Jelasku sembari menuding tempat tadi. Wes biasa, Ven. Mau kenalan dia. Gak usah takut. Cuman ngunu tok kok. Gak bakal gigit kamu juga. Jelasnya enteng. Aku hanya bisa menyunggingkan senyum sambil terus mengusap kepala. Udah, itu belum seberapa. Tambahnya sembari menepuk bahuku. Aku melotot menatapnya. Ia tertawa terbahak. Wes, pulang sana. Simpan tenagamu buat besok. Ia masih menertawakanku saat aku mulai melangkah pergi, menyisakan beribu pertanyaan tentang apa maksud perkataannya tadi. Hari kedua di shift sore, aku sudah mulai mempersiapkan mentalku lebih kuat.
Karena aku merasa malam ini bakalan ada lebih banyak gangguan. Benar saja, saat senja mulai tampak, di kaca depan pos seperti ada bolak-balik bayangan sosok yang mengintip. Aku tahu itu bukan manusia, karena semua karyawan berada di dalam pabrik. Tak mungkin mereka keluar begitu saja saat jam kerja seperti ini. Aku berusaha sok santai tak memperdulikan. Meski tak bisa dipungkiri, keringat di dahi dan kedua telapak tangan bercucuran tanpa henti. Hingga saat malam hari, kulihat ada sosok hitam yang bergelantungan di pohon nangka depan gudang barat. Entah itu apa. Bentuknya sih mirip genderuwo, dengan bulu hitam lebat menutupi tubuh. Perawakannya juga tinggi besar. Akan tetapi, tingkahnya seperti monyet, mengayun-ngayun dari satu ranting ke ranting lainnya. Pokoknya seram saat kami bertemu pandang. Mata merah melotot, dan wajah yang hitam legam itu sukses membuatku seperti mati rasa. Berkali-kali pula, kulihat banyak anak berlarian di depan gudang tengah. Mereka kejar-kejaran lalu menghilang begitu saja di balik tembok seperti menembus. Semakin hari, aku mulai membiasakan diri untuk lebih tatak atau kuat. Meski rasa takut tetap ada, bahkan lebih terasa. Minggu selanjutnya, aku ditempatkan di shift malam, yaitu dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Aku mulai sedikit ragu, karena bukan hanya soal menahan kantuk yang belum terbiasa, tapi juga soal malam yang menjadi tantangan tersendiri buatku. Saat memasuki jam 1 malam, angin mulai terasa begitu dingin menusuk. Berkali-kali ku tutup mulut menahan dari menguap, sebab kantuk yang mulai tak terbendung. Mata terasa lengket ingin menutup. Ku topang wajah dengan kedua tangan di atas meja. Sesaat, kantukku hilang seketika. Saat ku dengar suara tangisan wanita yang begitu menyayat hati. Suaranya membuat semua bulu-bulu di tubuh meremang. Mata seketika melotot menyusuri pandang. Ku teguk ludah sendiri, berharap segera berlalu. Akan tetapi, semakin lama tangisan itu seperti semakin mendekat, membuat air seni tiba-tiba terasa di pucuk ingin dimuntahkan. Ku genggamkan erat jari jemari sendiri, menahan rasa ingin kencing. Aduh mbak, jangan ganggu saya. Di sini saya mah cuman kerja. Tolonglah mbak, saya kebelet pipis ini. Aku bergumam sendiri mencoba berkomunikasi. Entah dia tahu apa yang ku maksud apa tidak. Yang penting sudah berusaha. Kembali aku tersentak saat terdengar suara nyaring klakson truk yang sedang menanti di depan pabrik. Dengan tergesa, aku berlari membuka pintu gerbang. Truk segera melaju masuk. Bang, tolong saya sebentar ya please, kataku seraya menghimpit celana sendiri, menahan air tubuh yang sudah semakin mendesak. Sopir itu turun dan beranjak mengikutiku. Ia menghentikan langkah saat kami sudah berada di depan toilet. Apa maksudnya sampean ini? Tanyanya penuh selidik. Tungguin saya bentar aja bang, kebelet banget ini, saya takut. Izinku sambil mengatupkan kedua tangan. Ya udah cepet, suruhnya galak. Tak kupedulikan. Dengan sigap aku menuntaskan hajat tanpa berpaling kembali. Setelah selesai,
Ku buka pintu kasar, memastikan abang supir masih berada di tempatnya. Ternyata tak ada. Sial, aku terperanjat saat menemukan sesosok nenek dengan kebaya dan jari batik sedang bersimpuh di sebelah toilet. Kakinya panjang dan mengecil di ujungnya. Rambutnya putih berantakan, memandangku lekat tanpa kedip. Astagfirullah, ucapku kaget dengan perasaan berkecamuk. Aku memutar otak, kubungkukkan badan dan merentangkan tangan kanan ke bawah, lalu berjalan melewatinya. Permisi mbak, permisi, saya mau lewat saja, kataku penuh hormat dan ngeri. Kulirik ia masih setia memandangku tajam, hingga aku benar-benar keluar dari toilet ini dengan langkah terbirit-birit. Kulihat abang supir tadi sudah berada di depan gudang bersama beberapa karyawan sedang mengangkut dus-dus rokok. Bang, kok ditinggal sih? Ngeri tau nggak? Ucapku padanya sedikit geram. Alah, lucu sampean ini, kayak anak kecil saja. Jawabnya mengejek, membuat bibirku mengerucut ngambek. Aku mulai sedikit lega karena suasana menjadi ramai. Kulewati malam ini dengan perasaan damai sampai pagi menjelang. Dek, kayaknya aku sudah gak kuat kerja di pabrik itu, ucapku pada istri yang sedang mengaduk kopi. Lo gimana sih mas? Baru aja 3 minggu lo kamu kerja, masa udah nyerah? Belum juga gajian. Ia mendengus lesu mendengar kesaku. Bukan karena apa-apa dek, gangguan mistisnya itu loh yang bikin mas gak kuat, jelasku yang membuat ia berpaling cepat menatapku. Ini loh mas, derajat manusia itu lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Kamu fokuskan saja pada titik itu. Insya Allah bakal jadi kekuatan sendiri buat kamu. Tuturnya halus penuh makna. Aku mulai mengangguk meresapi, mencoba berpikir positif dari kalimat yang dilontarkan istri. Benar katanya, aku harus lebih kuat menghadapi. Toh, mereka juga makhluk Tuhan. Sudah memang adanya kita hidup berdampingan, meski dengan dunia yang berbeda. Hari ini, aku masuk shift siang. Sejak subuh tadi kata bapak manajer lampu depan kantor mendadak meledak dan mati. Ia sudah menelpon teknisi listrik. Katanya mungkin nanti sore petugasnya baru bisa datang. Ia meminta aku untuk mengawasi karena ia akan pergi keluar kota. Sekitar jam 4 sore, petugas listrik menepati janjinya datang. Kutuntun ia ke dalam, lalu membantunya juga memegangi tangga. Dengan sedikit gurauan, kami pun larut dalam suasana riang. Suara lampu sentrep yang akan memasuki wilayah pabrik. Bergegas aku pamit dari petugas listrik untuk membuka pintu gerbang. Aku sibuk dengan aktivitas angkutan barang, sampai lupa pada petugas listrik yang tadi kutinggal. Hingga senja mulai menampakkan wujudnya, kutemukan abang petugas listrik. Lari pontang-panting ke arahku. Ngapain bang? Tanyaku padanya, yang masih berusaha menstabilkan nafas yang tersengal-sengal. Duh bang, besok aja aku terusin. Kaget aku tiba-tiba dibentak sama genderuwo, disuruh pulang kayaknya. Jelasnya dengan peluh bercucuran. Ya udah, siapin aja mental buat besok. Ku tepuk pundaknya, seakan sok berani. Padahal andai aku ada di posisinya, mungkin aku sudah jatuh pingsan dari atas tangga.
Ia berpamit, sembari berkali-kali melirikkan mata ke ruang itu, seperti antara penasaran dan takut. Entah apa dia berani kembali lagi besok, aku pun tak tahu. Kian hari, gangguan-gangguan dari para penghuni pabrik semakin intens. Tetapi aku sudah mulai membiasakan diri dengan semua yang ada. Bagiku, mereka hanya ingin menunjukkan eksistensinya, bahwa mereka benar ada dan nyata. Tak akan mengganggu bila tak diusik, tak akan membalas bila tak dendam. Kini, aku mulai menikmati pekerjaan ini dan akan terus bertahan entah sampai kapan. Meski tak bisa dipungkiri, kaget dan takut sering melanda saat tiba-tiba mereka menampakkan diri. Dan yang paling mengganggu hingga kini adalah suara tangisan dari Mbak Kun yang begitu menyayat itu. Ingin rasaku hampiri dan menenangkannya. Tapi apa daya, andai sampean manusia, Mbak. Hehehe, tamat. Halo para pendengar, jika suka dengan kisah ini boleh tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.